Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan lagi, menjawab pertanyaan saudara-saudara kita mengenai adanya suara panggil, ya. Ada pertanyaan ini saudaraku karena saya baru sempat ini, saya mau jawab lagi. Memang kan saya janji orangnya, ya, saya janji orangnya. Tunggu konten saya, ikuti 2-3 hari, ya. Insya Allah kalau ada kesempatan, tidak ada halangan, saya akan jawab pertanyaan saudara kita ini. Ini atas nama Upina, atas nama Upina dari Kalteng. Salam dari Kalteng, ya, Kalimantan Tengah, kalau tidak salah, ya. Ya. Ini daerah Sulawesi, saudaraku. Kalau ini yang pertanyaannya ini atas nama Upina dari Kalteng, mungkin ini wanita kalau salah ini. Jadi okelah saudaraku, sebenarnya saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton, diikuti bersama supaya ada ilmu, ada pembelajaran kita bisa petik namun sedikit, kita bisa cerna, kita bisa resapi, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku dimanapun anda berada tanpa terkecuali. Sehat semua, ya, dimudahkan rezekinya. Ini saudaraku, ya, saya akan angkat dia, saudara-saudara kita tulis di bawah kolom komentar pertanyaannya. Dia katakan, bos, sering cek di samping bangunan, masalah enggak? Tapi saya enggak masuk di RBW. Nah, maksudnya itu cek suara. Nah, ini lagi saya angkat saudaraku, ya. Ini pertanyaannya namanya Upina, ya. Ini saya dekatkan saudaraku, ya. Nah, oke. Jadi begini saudara. Terima kasih banyak saudara saya Upina di Kalteng, Kalimantan Tengah, ya. Ini kalau salah, ya, Kalteng, ya, Kalteng, Kalimantan Tengah. Begini saudara, ya, kalau kita berbahasa mengenai adanya suara atau pengecetan, itu kalau bagian di luar tidak jadi masalah, tidak ada pengaruh itu saudara, tidak ada pengaruh. Kalau bagian di luar, istilahnya kita hanya nengok, ya, kita hanya lihat, kita hanya istilahnya memantau dari luar, yang tidak jadi masalah, Namun ada bangunan di dekatnya itu, seumpamanya bangunan itu agak sudah padat, tidak usah kita terlalu terkecoh, santai saja. Karena ada pertanyaan saudara kita yang pernah saya angkat itu mengenai adanya bangunan, kalau seumpamanya banyak dia punya walek di samping bangunan saya, tetapi saya punya bangunan, apa dia tidak terancam? Tidak jadi masalah saudaraku, tidak jadi masalah. Karena walek itu memang kalau memang ada rumahannya, istilahnya rumahan, maksudnya gedungnya itu walek tempatnya, lantas kita membangun di belakang, jangan terkecil hati, jangan terkucilkan. Jangan merasa minder, jangan merasa istilahnya tersisi kalau walek kita hadapi. Kan kalau walek itu persoalan usaha dan rezeki. Kenapa saya katakan persoalan usaha dan rezeki? Itu walek, yang penting kita sudah berusaha, dan kedua itu adalah doa. Doa itu, ya, siapa yang ciptakan itu burung? Di situ intinya saudaraku, ya, bukan kita yang ciptakan itu burung saudaraku, hanya kita yang bikinkan bangunan rumahan gedung walek, ya. Gedung rumahan walek bisa, gedung rumahan walek bisa, rumahan gedung walek bisa. Nah, istilahnya RBW, rumah burung walek. Karena burung walek itu sebenarnya itu mana-mana yang dia suka. Di studi itu pernah saya katakan, walek itu kemauannya. Kalau dia suka, ya dia tinggal, dia inap. Kalau tidak dia suka, ya dia itu minggat, pergi cari tempat yang lain. Mana-mana dia suka, mana-mana dia nyaman, dia rasa, di situ dia. Dan walek itu kalau memang dia suka, akan banyak yang ngikut nanti di belakangnya. Karena walek itu sebenarnya berkoloni, berkelompok, itu walek. Kalau dia masuk 1-2 itu, tunggu temannya itu akan ngikut. Bahasanya, ya, bahasa kasarnya, kau duluan di situ, apabila kau aman, kau nyaman, nanti kita ngikut di belakang. Itu bahasa walek. Beda kalau madu.
Madu itu sekaligus dia itu berkerumuk datang. Kalau madu beda kalau walet. Ini bahasa-bahasa manusia ya. Tapi kenyataannya memang begitu. Walet tidak sekaligus banyak. Tapi banyak temannya itu saudaraku, banyak. Nah, justru itu selalu saya katakan jangan diganggu di dalam. Tapi kalau di luar ini seperti pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini Upina, tidak jadi masalah kalau di luar kita pantau, tidak jadi masalah, tidak ada pengaruh. Ya, jangan sampai kita katakan, saudara kita katakan, kalau saya selalu di situ lihat nanti burungnya itu canggung, kaget, seumpamanya karena selalu di situ. Oh, enggak jadi masalah burung, ya. Jangankan kita biasa di situ dia itu sambar-sambar itu makan. Di dekat-dekat kita itu walet itu tidak gitu. Makanya pernah saya ada bahasa saya, walet itu sensitif, peka dan bersaudara. Kenapa saya katakan sensitif, peka dan bersaudara? Walet itu kalau sudah terbiasa di dalam ruangan RBW, sudah bertahun-tahun di situ, biasa kalau kita masuk itu biasa diterbang di dekat-dekat kita. Seperti saya punya burung di rumah, biasa itu nabrak, biasa itu sampai di kepala itu, biasa sampai dia bertengkar di belakang saya itu. Dia nggak biasa. Nah, itu walet, itu kayak bersahabat. Bersahabat, bersaudara. Pernah juga ada pertanyaan itu, walet itu bersahabat. Betul, tidak salah saudaraku, bagus sekali itu masukannya, infonya. Nah, dan kemudian kenapa saya katakan itu walet itu sensitif? Walet itu cepat sekali tersinggung. Cepat sekali tersinggung, bukan manusia saya tersinggung. Salah sedikit kalau dia tidak suka itu, tidak akan tinggal, pergi, kecewa. Akhirnya kita juga ikut kecewa. Kenapa saya katakan peka? Walet itu cepat sekali memahami itu di bagian di dalam ruangan RBW. Kan di dalam ruangan RBW itu sangat-sangat menunjang bagi walet. Kalau di dalam ruangan RBW itu apa yang dicari walet untuk dirinya itu yang kita optimalkan. Nah, yang mana yang saya maksud optimalkan ya? Penuhi itu yang di dalam. Yang mana yang saya maksud penuhi yang di dalam, apanya yang disuka walet. Itu kan intinya kan kelembaban. Sedangkan kelembaban itu asalnya dari air. Ya, penuhi suhunya. Apa yang diinginkan itu, suhu itu kenyamanannya ya walet. Dan begitu pun juga sarannya. Itu udara, angin dari luar masuk ke dalam. Yang mana lagi yang dia suka walet? Jangan selalu diganggu, apalagi yang pemula. Ada lagi sarang, jangan dirampas. Burungnya nanti stres. Stres ujung-ujungnya nanti akhirnya burung itu nanti akan tidak bisa bertahan lama. Alangkah bagusnya saudaraku kalau nanti terbang anaknya baru kita ambil sarannya. Berapa keuntungan kita? Berapa keuntungan kita kira-kira kalau seumpamanya anaknya terbang baru kita ambil sarannya? 3 keuntungan kita saudaraku, 3 keuntungan kita. Kenapa saya katakan 3 keuntungan kita? Yang pertama itu sarannya itu besar, bagus. Yang kedua anak ini terbang selamat. Yang ketiga induk tidak stres. Coba 3 keuntungan dia bawa. Ini tambah anak terbang, istilahnya tambah populasi, tambah koloni. Tetapi kalau kita adakan panen rampas sebelum saatnya itu bertelur langsung kita ambil, karena biasanya itu sarannya besar, ada yang besar itu sudah 2,5 jari sampai 3 jari baru dia mau letakkan telur, tapi kita sudah cukil karena sudah besar. Memang tidak saya salahkan karena itu mengenai adanya sarang, karena itu kan uang. Nah, memang kita terkecoh di situ, kita memang betul-betul itu daya tariknya itu sarang itu luar biasa. Kenapa saya katakan daya tariknya luar biasa? Jangankan sarangnya, burungnya saja di luar. Sama pertanyaan saudara kita ini yang Upina, apakah tidak salah kalau kita pantau dari luar, lihat suaranya, suara panggil dia maksud saudara kita? Karena kalau kita mau pantau itu suara ini kan di dalam terkurung, paling kita itu hanya dengar melalui dengan kuping kita, telinga.
Karena kita tidak lihat akan tertutup. Beda kalau suara panggil lah, memang. Jangan pernah saya katakan saudaraku, saya dulu itu berapa tahun saya itu selalu di situ lihat itu sampai itu rumput yang saya tempati duduk di situ sampai semua itu rumput dikeliling di situ saya tempati duduk mati semua seperti sudah disemprot. Saya di situ mulai pagi itu saja kerja saya karena namanya penasaran. Coba ini bagian luar ini sama pertanyaannya saudara ini kita ini Upina. Nah, Upina dari Kalteng, Kalimantan Tengah. Nah, ya. Apalagi dia ada pertanyaan saudara kita, saya sudah katakan tunggu konten saya tayang jam 7.30. Ini bagian Sulawesi Selatan. Berarti 7:30. Nah, dia jawab lagi, oke, saya tunggu kontennya bang. Nah, sekarang saya tayang. Sekarang videonya tayang, silakan tonton saudaraku. Dan resapi, petik apa yang bisa kita ambil di dalamnya. Begitupun saudara kita, namun bukan pertanyaan saudara kita, silakan ikuti konten saya. Ikuti, karena ada ilmu di dalam itu saudaraku. Makanya selalu saya katakan, apabila kita melenceng dari apa yang saya katakan, saya di luar garis lagi. Tidak mungkin yang berhasil saudara-saudara kita. Kan pernah saya katakan, saya punya grup itu sebenarnya banyak, ratusan saya punya grup dunia walek. Saya punya teman-teman itu ada yang 15 bangunan, ada yang 10 bangunannya, ada yang 7 bangunannya. Hanya saya tidak usah terlalu menjauh ke situ. Mengenai itu kita sebagai teman-teman konsultan, perancang walet yang sudah berhasil walet, ya saudaraku ya, santai saya saudaraku. Makanya saya pernah katakan saya tidak mau ngupload uangnya, jangan sampai ada bahasa takabur, ya. Karena kalau kita ngupload uangnya sama notanya lah, ya itu ada jurusannya mungkin itu ya, mengenai itu nota-nota uang ya. Cukup saya paparkan yang diutamakan untuk ada di dalam ruangan RBW. Cukup saya bahaskan apa yang diinginkan saudara, apa yang ditunggu saudara, ya. Apa yang saudara sampai dia galau, sampai dia jenuh, stres, rasa penasaran, semua saudaraku saya paparkan. Tergantung dari luang waktu saudara nonton, ya. Tidak ada salahnya, kan itu bagi saya saudaraku, bagi saya saudara-saudara mengenai adanya dunia walet itu saya amanah sadaqatul jariyah untuk saudara saya. Saudara-saudara kan tidak gaji saya, ya. Nah, itu karena satu saya mohon maaf saudaraku ya. Ini sebenarnya bahasa rahasia sebenarnya, tapi ada kata-kata saya tidak ada rahasia bagi saya. Kalau untuk kebaikan saudara, gini, saya kasih satu motivasi, camkan baik-baik ini saudaraku ya, karena ini jalan satu-satunya untuk menuju ke kesuksesan. Apabila saudara bisa meresapi ini ya, bisa mencerna, bisa membayangkan, dan bisa menghayati. Karena berbicara bahasa rohani juga ini saudaraku, istilahnya batin. Gini, apabila saudara bekerja suatu pekerjaan, ini contoh dan kenyataan, ya. Apabila saudara kerja, jangan itu pekerjaan kita jadikan istilahnya beban. Sama itu yang pernah saya jelaskan mengenai adanya kegagalan. Kegagalan itu jangan disalahkan, ya. Banyak orang itu gagal itu tapi saya gagal, jangan. Karena memang tujuan kita manusia itu selalu diuji dengan kegagalan. Kalau kita sudah melenceng kegagalan itu, bukan ujian itu, manusia yang diuji. Jangankan tumbuh-tumbuhan saja diuji saudaraku. Makhluk hidup yang jelasnya sudah bernyawa, semua diuji dan semua butuh kesabaran. Kan dia bertuhan, dia hidup dan dia mati, ya. Tadi tidak ada tapi ada, akhirnya tiada. Itu. Jadi saya kembali. Oke. Camkan baik saudaraku ya. Kalau kita bekerja saudara-saudaraku supaya jangan ada rasa bosan, rasa jenuh, rasa pasrah,
rasa galau, rasa stres. Intinya gini, karena saya lewatkan itu pekerjaan saudaraku ya, dan apa yang saya alami saat ini. Mulai dari hingga saya umur 25 saya menjejaki namanya cobaan ya, alhamdulillah. Allah mencoba kita itu ya, banyak macam cobaan. Saya ulangi saudaraku ya. Kalau saudara bekerja di dunia walet, saudara bekerja di pekerjaan yang di luar dunia walet, pekerja apapun itu, jangan kita jadikan beban itu pekerjaan. Kenapa saya katakan? Pasti saudara bertanya, maksudnya penjelajah 75 itu apa? Jawabannya begini saudara. Jawabannya begini. Itu pekerjaan seberat apapun pekerjaan, jadikanlah itu pekerjaan jadi hobi. Hobi. Karena kalau kita jadikan pekerjaan itu jadi hobi, berarti rasa bosan kita itu hilang. Jadikan hobi. Ibaratkan kalau memang hobi itu kita suka itu kerja itu sesuatu. Ibaratkan hobi main bola, hobi mancing di laut. Nah, biar hujan, biar panas matahari, tengah malam dia pergi mancing, dia tidak pikir dingin apa, resikonya di tengah laut. Karena hobi, mancing mania, hobi. Oke lah, kita katakan, ya kan ada tujuannya dia mau cari ikan, ya. Nah, iya memang apa bedanya dengan walet? Walet itu kita jadikan pekerjaan hobi karena memang ada keinginan kita yang kita mau raih, kita mau dapatkan, kita mau sampai ibaratkan kita memanja, kita tidak puas, saudara tidak puas tidak sampai di itu yang diinginkan itu di pohon. Ada pohon, ada buah, itu buah kita, saudara mau ambil itu, mau capai itu buah, tetapi itu buah kita sudah sampai di atas, tidak kenyampaian, turun, pasti ada kekecewaan. Ya, sama ini dunia walet. Makanya saya katakan saudaraku, itu pekerjaan jadikan hobi. Jangan jadikan itu ada rasa penasaran. Jadikan itu pekerjaan adalah seakan-akan kita bersatu dengan pekerjaan. Insya Allah saudaraku itu kita tidak rasa bosan, ya. Kita tidak rasa bosan. Kenapa saya katakan kita tidak rasa bosan? Karena seakan-akan kita selalu mau kerja itu barang, karena dijadikan hobi. Tetapi kalau kita merasa hanya saya bekerja, saya itu berusaha, saya paksakan diri berusaha, beda. Nah ini contoh lagi saya kasih pandangan ya, saya kasih gambaran. Pernah saya katakan saudaraku, kalau orang kasih uang atau kedua orang tua kita, ibu bapak ibu berikan saudara uang, beda kalau saudara dapatkan sendiri itu uang. Beda bawaannya, sama-sama uang, tapi beda bawaannya. Sama tadi ini perjalanannya namanya usaha, ya. Karena yang kita hindari ini adalah rasa kejenuhan. Justru di situ kalau kita bekerja itu hanya bekerja itu tidak memahami namanya pekerjaan. Itu pekerjaan saudara itu adalah butuh namanya perjuangan. Butuh namanya cobaan di situ. Selalu dicoba. Ya. Nah, saya selalu katakan saudaraku. Ada pertanyaan saudara ini, dia katakan sama saya, apa betul itu bang? Semua itu teman-teman itu yang berhasil pernah mengalami namanya kegalauan. Rata-rata saudara-saudaraku, rata-rata. Jangankan walet itu kan bertahap. Jangankan walet saudara ya. Jangan usah bicara walet dulu. Kalau masalah kegalauan, kita saja duduk di teras duduk ya,
ini di teras rumah ada kursi, apakah kursi itu kursi lipat, kursi malas, kursi apa kek. Saudara duduk di situ berapa jam di situ duduk pasti tidak ada kerasa kejenuhan. Coba praktekkan saudaraku. Ya bisa saudara itu mau santai ya, saya mau santai dulu, cari-cari angin ini. Ya memang pada waktunya baru karena niatnya ke situ. Akhirnya lama-lama nanti bosan, mau lagi pindah, cari lagi sesuatu yang lain. Begitu saudara. Nah itu inti. Kalau saudara-saudara itu mau melaksanakan sesuatu pekerjaan, jangan ada rasa namanya bekerja. Maksud saya, bukan saya katakan jangan bekerja, ndak. Maksudnya bedakan itu kita bekerja dan kita jadikan pekerjaan itu bersatu dengan kita jadikan itu pekerjaan jadi hobi. Ya, itu. Seumpamanya kita bekerja, saudaraku, ada usaha gagal, itu kan masuk sudah ranah-ranah cobaan itu. Gagal kita dicoba karena hobi, kita tidak bisa mengalah di situ karena ada kita mau capek di situ. Saya harus maju, saya punya hobi bekerja gitu. Ya. Tetapi kalau hanya kita kerja itu secara berburu nafsu, dua kendala yang dia bawa, apa kita itu mundur atau sekalang emosi. Itu saja saudara. Baik dan buruknya, buruk dan baiknya terserah dari saudara-saudara. Nah itu tadi pandangan saya kasih yang saya lakukan semenjak saya di dunia walet. Ya, semenjak saya lakukan di dunia walet, apapun kendala itu tetap saya hadapi. Namanya cobaan saudaraku, bukan saya yang alami. Saya sudah katakan berapa banyak teman-teman itu saya konsultasi mengenai adanya RBW. Semua mengeluh, semua. Hanya cara keluhannya saudara-saudara kita beda-beda, tidak sama semua. Ada yang itu istilahnya dia itu keluarkan keluhannya, kejenuhannya. Ada juga itu dia itu pendam, diam saja. Banyak macam. Ya. Bahasanya apa? Berbeda-beda tapi satu. Beda-beda suku, bahasa, tapi satu bahasa Indonesia. Nah itu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, tidak salah ya. Eka Prasetya Pancakarsa. Kita ini Indonesia. Begitu semua negara, dimanapun negara, masing-masing dia punya pendirian, dia punya pegangan ya. Nah itu saudaraku, jadi kembali tadi itu mengenai adanya itu saudara-saudaraku, kalau kita dipantau di samping di luar bangunan RBW, masalah enggak? Tidak. Masalah enggak? Tapi saya enggak masuk di RBW, maksudnya di ruangannya, tidak jadi masalah. Silakan di situ, biar satu harian di situ, nongkrong di situ, lihat waletnya. Apa ada walet? Tidak. Kadang ada, kadang tidak ada. Karena saya tahu sekali itu cara melihat walet, karena saya bertahun-tahun di situ, saya sakit itu saudara ya. Makanya saya bisa angkat karena saya pernah disakiti walet. Pernah saya disakiti walet. Sering saya katakan saudaraku, saya itu biasa itu lupa makan gara-gara itu walet. Di situ saja lihat itu keluar masuk, datang lagi banyak, gembira lagi kita. Akhirnya hilang semua lagi, turun lagi perasaan. Gitu walet. Jadi itu walet itu ibaratkan apa ya? Ibaratkan layang-layang. Walau layang-layang itu diolorkan itu talinya jauh, lantas kita tarik lagi, gulung-gulung lagi itu benangnya itu layang-layang, akhirnya kita olorkan lagi. Begitu tuh. Sama itu burung walet. Kalau burung walet itu kita hadapi gitu. Kalau kita mau lihat di situ, saudara mau lihat di LMB-nya masuk, keluar masuk, capek itu. Walet dia memang modelnya gitu, keluar masuk di dalam bangunan. Nah itu santai saya saudara ya. Saya katakan, Fitri mengatakan santai karena saya sudah alami penderitaan luar biasa. Rata-rata teman-teman saya itu karena itu sampai ada satu riwayat saudaraku ya. Ini
Tidak usah saya sebut namanya dan daerahnya. Siapa tahu kalau dia nonton itu mungkin ketawa, ya. Dia itu wakil bupati. Nah, ini saudara ya. Dia punya walet, dia sudah mendirikan bangunan RBW, itu rumah pribadi. Dia dirikan bangunan RBW itu rumah pribadi, rumah sewaannya. Karena di situ anak sekolah, anak SMA di situ dia sewa per bulannya, ada juga per tahun. Dia jadikan walet. Dia jadikan walet itu karena ada teman-teman yang nanya, bagus kalau usaha walet. Nah, dia masuk di akalnya, dia masuk di benak pikirannya. Sampai itu bangunannya dijadikan rumahan walet, didesain. Bayangkan ya. Jadi itu waktu dia naik di kota Makassar. Ada penjaganya itu saudara itu, ada dia suruh jaga itu. Belum berhasil sudah ada penjaga, karena maklum orang banyak uangnya. Ya, itu wakil bupati itu. Tidak usah saya sebut namanya. Dia sementara perjalanan berangkat, dia tanya, dia katakan sama penjaganya itu yang si bangunannya, tolong dijaga karena saya mau berangkat ada tugas di kota Makassar. Ya. Jadi wallahu alam itu saudaraku, lanjut dari itu perkataan singkat kata ini. Ini si wakil bupati tadi berangkat ke Makassar. Ya, berangkat ke kota karena ada tugas. Ada dia mau selesaikan, mungkin ada pertemuan atau apa kayak saya tidak tahu ya. Jelasnya dia berangkat sama supirnya. Jadi belum lama, sekitar berapa kilo ya? Kalau dari dia itu kalau tidak salah itu udah mendekati Maros. Maros Makassar udah dekat. Berarti sudah hampir 200 kilo. Coba 100 kilo lebih lah, kurang lebihnya dari tempatnya tadi. Nah, ini sudah mau malam. Karena dia berangkat siang. Dia tiba di atas itu sore, sudah mau malam. Itu penjaganya dia pantau di situ, dia lihat di LB-nya di bawah. Sama pertanyaan saudara kita ini, apa tidak salah, apa tidak mengganggu kalau hanya kita memantau dari luar, tidak masuk di dalam RBW. Sama. Ini saya kasih contoh saudaraku ya, karena persis ini pertanyaan saudara kita ini, Upina. Persis pertanyaannya ini. Nah, ya Upina. Jadi lanjut dari itu tadi, ini riwayat kenyataan saudaraku. Sekarang itu sudah berhasil, tidak tahu sudah berapa bangunannya, sudah berhenti juga, sudah pensiun juga. Itu 2 kali Oppo itu istilahnya 2 kali jadi wakil bupati. Jadi lanjut dari itu tadi, setelah dia berangkat di perjalanan, dia nelpon ini si penjaganya di belakang. Dia katakan, karena dia pantau ada burung masuk itu. Ada 3 ini burung masuk. Dan itu burung masuk itu dia tunggu keluar karena sudah mulai gelap, tidak keluar. Oh, langsung dia nelpon. Dia nelpon sama itu tadi si wakil bupati yang punya bangunan ini. Dia mau berangkat karena ada pertemuan di Makassar sama supirnya. Mobil mewah. Ya barulah wakil bupati banyak toh. Alhamdulillah. Jadi lanjut dari itu tadi, dia telepon di si penjaga ini. Halo Pak. Dia angkat. Kan dia bukan dia bawa mobil, kan ada supirnya. Nah, dia nyambung. Halo Pak. Ini saya wakil bupati ini. Diangkat. Kenapa? Halo, kenapa? Wah, ada burung masuk Pak, 3 ini. Baru saya lihat, belum keluar. Apa dia bilang itu si wakil bupati, langsung kan dia duduk di sampingnya itu supir. Langsung dia kasih gini tuh supir. Pir, balik mobil. Ini betul saudara, ini betul. Ya, ini kenyataan ini. Karena dia yang cerita langsung ini yang si
si wakil bupati dia cerita dirinya. Dia itu tugas dia benda berangkat gara-gara ini si Walek ini yang 3 tadi yang nelpon. Dia itu ke segini supirnya di samping. Ini kembali tidak berangkat, tidak jadi berangkat. Kembali gara-gara ini Walek 3 tadi. Ayo kita kembali dulu. Wah, ada Walek di sana masuk 3 di bangunan saya. Saya penasaran. Nah, biar aku kembali juga. Kau tidak lihat kan sudah malam. Hah? Betul-betul ini. Nah, coba luar biasanya itu pengaruhnya Walek. Ya. Nah, nanti dia setelah dia singkat kata saudaraku karena jauh ini kan kurang lebih 200 kilo, sudah 100 kilo lebih perjalanannya, sudah dekat Makassar, dia balik gara-gara itu Walek 3 tadi. Setelah itu tadi sampai di sana subuh, habis dia sholat subuh dia tunggu di situ, dia tunggu. Betul apa yang dia katakan ini penjaga tadi ini ibaratkan kayak security, sapam, security-nya. Nah, dia membuktikan betul apa yang dia katakan. Nah, dan ini si penjaga ini betul-betul juga yakin karena dia lihat itu dan dia tunggu keluar sampai malam. Kan ini baru berapa hari aktif, tidak tahu sudah dia aktif 2 hari kan 3 hari. Nah, luar biasanya pengaruhnya itu Walek ya. Itu waktu itu masih mahal harga itu waktu, masih harganya itu waktu 20 hampir 25 juta per 1 kilo. Itu waktu itu harga sarang Walek per 1 kilo itu mangkok ya, mangkok super pelontos itu kurang menghampir 25 kilo per 1 kilonya. Masih susah Walek, masih satu-satu di daerah Sulawesi itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku, setelah habis sholat subuh karena dia penasaran kan dia bermalam, dia tunggu itu yang Walek gara-gara dia kembali tidak langsung ke Makassar, kota Makassar, dia mau saksikan betul ada yang masuk atau tidak. Pas itu waktu dia di situ saja lihat burung itu keluar itu ada 5. Luar biasa kegembiranya karena ini tadi yang sempat dia lihat tadi penjaganya hanya 3 tapi 5 yang keluar. Sudah itu coba saudara ya, luar biasanya itu Walek. Jadi jangan dianggap remeh itu Walek. Nah, jadi sudah itu lama itu. Nanti dia setelah dia lihat karena dia sudah tenang perasaannya, berangkat itu jam 8 kalau tidak salah dia katakan itu waktu saya berangkat jam 8. Berangkat sama supirnya lagi. Sampai supirnya itu dia juga ngomong. Dia katakan, saya ini sudah capek ini, mondar mandir gara-gara itu. Itu 3 itu kenapa menelpon lagi itu si security-nya. Tidak usah kau nelpon. Orang yang sakit ini mengenai Walek, kau nelpon lagi terpaksa kita balik. Pagi lagi siang balik lagi. Coba. Dan itu yang si wakil bupati. Ya. Wakil bupati, wakil kepala daerah. Sekarang bangunannya saudara tidak salah itu sudah 5 bangunannya. Gara-gara itu tadi yang pertama. Coba. Ini satu panduan saudaraku ya. Jadi itu yang saya tadi kupas mengenai adanya itu tadi. Persis ini jawabannya saudara kita Upina dari Kalteng. Terima kasih banyak Upina. Mudah-mudahan jadi motivasi. Saya kasih gambaran tadi, ini yang mengenai adanya Walek. Dan ini yang saya cerita, bukan pindah. Maksudnya bukan orang lain cerita. Yang langsung tadi yang punya itu RBW dia langsung konsultasi dengan saya. Coba. Nah itu coba saudaraku ya. Itulah pembahasan tadi secara perdetail saja jelaskan ya. Coba ya. Jadi usahakan saudaraku ya. Terima kasih banyak ini Upina di Kalteng. Usahakan tidak usah selalu dimasuki ruangannya ya, apalagi kalau baru pemula. Dan jangan kita
saudara jangan lemah di dunia walek. Santai aja hadapi walek. Yang jelasnya kita berusaha, kita telaten, konsisten, continue di bagian di dalam. Nah, konsisten ya. Perhatikan itu bagian kelembabannya saudaraku. Kelembaban suhunya, usahakan itu supaya gelap. Ya. Nah, usahakan di gelap. Nah, suara, yang penting ada suara bunyi di dalam. Yang penting suaranya walek. Ya. Santai aja mengenai ada suara. Yang penting ada sudah bunyi suara dalam. Ya, nomor satu kan itu bagian itu yang dia suka wali itu adalah kelembaban suhu dan gelap, dan jangan selalu diganggu. Apabila selalu diganggu, jangan harap mau banyak, karena burung itu dia tidak mau diganggu, apalagi kalau burung baru masuk di dalam, baru tinggal. Karena itu kalau burung bangunan RB baru itu tidak ada, belum ada populasi itu belum ada yang di dalam yang beranak karena baru aktif. Hanya burung di luar itu kita tarik masuk. Nanti itu burung yang di luar itu akan bertelur. Nah, bikin sarang, bikin polesan dulu baru bikin sarang. Akhirnya dia bertelur, letakkan telurnya 1 sampai 2. Dan setelah itu apabila telurnya selamat itu akan netas dan jadi anak. Itu sudah jadi namanya populasi. Karena dia sudah menetas anaknya di dalam. Itu. Nanti lambat laun itu akan berjenjang. Induk beranak, anak beranak, dan anak lagi beranak. Maksudnya dari induk, dari anak, dari cucu, dari cici, dan cici seterusnya. Berputar-putar terus. Nah, itu selalu saya katakan. Jadi saudaraku, terima kasih banyak. Ini Upina dari Kalteng. Mudah-mudahan apa yang diutarakan, karena dia memang tunggu saya punya konten. Karena ada jawabannya, dia katakan saya tunggu kontennya bang. Oke, saya tunggu kontennya. Oke, saya sudah tanyakan dan saya tepati janji saya saudaraku. Mudah-mudahan saudara apa yang ditanyakan silakan tulis di bawah kolom komentar. Kalau masih ada yang mau ditanyakan yang belum pas, karena saya manusia, tidak pernah saya katakan saya sempurna. Ya, saya juga masih belajar. Saya juga punya keterbatasan. Apa yang saya miliki, apa yang saya alami, apa yang saya jalani, dan sehari-hari saya itu yang saya lepaskan di perkataan saya, ya. Dan itu saya sampai saya bisa berhasil gara-gara itu tadi yang perjalanan di dunia walek, ya. Jadi jangan menganggap remeh teman-teman kita. Kalau ada masukan dari teman-teman kita, silakan ambil, ya. Silakan ambil, kita saring gimana caranya. Karena saudara kita itu sebenarnya tidak ada yang sempurna, saudara kita perlu, ya. Jangan hanya dari panduannya penjelajah 75, jangan. Yang saudara kita yang di luar itu siapa tahu juga masuk-masukan yang bagus, silakan ambil. Sisa kita saring, praktekkan di dalam ruang RBW. Ya, keluhan-keluhan itu kalau ada keluhannya ya silakan curhat. Ya, silakan sharing, tulis di bawah komentar. Nanti saya akan memperjelaskan lebih mendalam. Karena saya itu saudaraku, saya memperjelaskan lebih mendalam mengenai adanya dunia walek. Bukan saya ambil dari hasil dari RBW saya yang sudah menghasilkan. Begitu juga bidang saya sudah berapa bangunannya berdiri. Itu ilmu yang saya pakai, itu yang ilmu yang saya gunakan. Makanya saya selalu saya katakan saudara, apabila melenceng apa yang saya katakan, saya sudah tidak tahu. Saya sudah lepas. Saya katakan usahakan kelembabannya, tetapi tidak dihiraukan. Usahakan predator, hama, tapi dibiarkan. Akan terbukti, akan kembali ke saudara sendiri. Ya, bukan saya menjawab, tapi itu nanti yang predator menjawab nanti. Itu yang predator yang akan memperlihatkan dirinya bahwa saya akan makan anaknya, saya akan makan telurnya, saya akan makan sarangnya, dan saya akan makan induknya. Yang mana yang makan induk? Tikus, burung hantu. Itu kembali ke situ nanti saudara. Kalau kita tidak bagian di dalam konsisten, jadi itu semua itu saudara ya. Jadi itulah tadi pertanyaan saudara saya sudah jawab, saya sudah dealkan, saya sudah perdetail. Sisa saudara-saudara yang meresapi, ya. Ambil yang baiknya, jangan ambil yang tidak berkenan. Dan apa yang saya paparkan tadi mengenai adanya
saudara-saudara yang pernah mengalami, jadikan itu motivasi untuk saudara-saudara, ya, dan bisa dicerna. Nah, luar biasa itu walet. Kalau walet itu mau berhasil, saudaraku, sebentar dikembalikan itu hasil bangunan yang saudara membangun tadi, tidak lama itu dikembalikan nanti uang bangunan itu kalau walet sudah berhasil. Tetapi kali kebalikannya itu ada namanya resiko. Apabila ada kegagalan, justru di situ kita ada rasa galau, kejenuhan, dan salah sedikit kita stres. Ya, karena bahasa menunggu itu tidak ada ujung. Bahasa kesabaran tidak ada ujung, bahasa cobaan tidak ada ujung. Tergantung dari saudara-saudara, ya, tanpa terkecuali. Nah, itu yang saya paparkan, saudaraku, pasti saudara-saudara alami, ya. Saya sudah katakan, saya manusia biasa. Saya juga belajar. Tidak ada manusia sempurna, saudara. Ya. Nah, mencari celah-celahnya orang silakan. Seumpamanya, bagi saya, saudaraku, buat apa mau dicari celah-celahnya orang? Seumpamanya, contoh. Apa keuntungannya kira-kira? Apa keuntungannya? Kalau bagi saya, saudaraku, toh, saya memberikan motivasi ini sama teman-teman yang lain-lain ini, saya ini, oh ya, anu ini umpamanya. Apa untungnya? Bagi saya tidak ada bahasa persaingan kalau saya, saudara, tidak ada. Konten apapun itu kita harus hargai, ya. Tidak, bukan dari dunia walet saja mengenai adanya namanya istilahnya kita terjun di dunia walet. Gimana caranya supaya saudara-saudara itu bisa ada motivasi, bisa ada masukan, satu sama lain saling memberi, ya. Oke, sudah paham, saudaraku, ya. Jadi saya ulangi, terima kasih banyak atas pertanyaannya saudara ini mengenai adanya tadi bos sering cek di samping bangunan, masalah enggak, tapi saya enggak masuk di ruangan RBW. Itu maksud saya cek suara. Nah, jadi masalah, lanjut saja. Tetapi saya pesan saya, santai saja hadapi walet, jangan terlalu terombang-ambing. Itu masalah-masalah, ya. Ada lagunya itu. Masa lalu kita di dalam hidupku. Itu lagunya siapa itu, ya? Itu masalah kita selalu ada di dalam hidup, tergantung dari saudara-saudara yang bawa. Oke. Itulah pembelajaran buat saya, saudaraku. Mohon maaf kalau kata saya salah, terselip. Karena saya manusia biasa. Mudah-mudahan saudara kita di sana itu selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan lancar selalu. Mudah-mudahan sukses terus tanpa terkecuali, ya. Sampai berokeh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.